وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. صدق الله العظيم. Kita lanjutkan pengajian yang kemarin, masih berkisar pada pembahasan masalah tabsyir dari Allah Subhanahu wa taala. Penyenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu penyenangan itu khusus bagi orang-orang yang amanu wa amilus sholihat. Dengan firman Allah, wa basyir, dan senangkanlah ya Muhammad, ditafsirkan dengan akhbir, beritakanlah ya Muhammad dengan kabar gembira pada orang-orang yang beriman kepada Allah serta mereka beramal sholeh dari mengerjakan beberapa fardu dan sunnah-sunnah. Nah, itu masalah fardu dan sunnah-sunnah itu telah lalu kita bahas, yaitu seperti kas-shalawatil khamsi, salat yang 5 waktu, wasiyam Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan, wal haji fil umri marratan, dan haji 1 kali seumur hidup, wa zakatil amwal, dan zakat harta, wal jihad, dan berjihad fisabilillah tentunya, idza faja'al adu, apabila mengagetkan oleh musuh. Artinya apabila tiba-tiba musuh datang, itu baru terjadi jihad. Dan kata jihad ini arti letterlek daripada jihad, arti lughawi daripada jihad itu adalah kullu ma yashmilu jami'a wujuhil khair, setiap barang yang mengandung jalan-jalan kebajikan, itulah jihad. Bukan saja berperang. Sedangkan berperang dengan menggunakan senjata api maupun senjata pedang misalnya, berperang dengan menggunakan senjata itu bagian daripada jihad. Sedangkan sejatinya jihad adalah kullu ma yashmilu jami'a wujuhil khair, tiap-tiap barang yang mengandung jalan-jalan kebajikan. Ada yang termasuk ibadah, baik itu ibadah wajib maupun sunnah, itu termasuk juga jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Kemudian kalau yang termasuk bagian daripada jihad seperti berperang dengan menggunakan senjata, memang ada itu berperang. Zaman Rasulullah sering terjadi peperangan, zaman sahabat terjadi peperangan. Kemudian setelah sahabat juga seringkali terjadi beberapa peperangan. Cuma sejatinya peperangan yang terjadi, yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW itu dimulaikan oleh lawan, bukan dimulaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah itu, kalau Nabi Muhammad SAW selalu mengedepankan yang namanya persuasif, jalan damai. Jadi makanya terjadi ada namanya ta'ahud, perjanjian, perdamaian.
di Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW supaya jangan terjadi ada nama yang dikatakan pertumpah darah itu. Nah, jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Makanya ada nama Rasulullah SAW itu betul-betul Nabi Rahmah, Nabi yang bersifat kasih sayang kepada umatnya dan kepada seluruh alam. Karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala mengatakan irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kasih sayangilah segala makhluk yang ada di muka bumi ini, niscaya niscaya makhluk yang ada di langit itu akan mencintai Anda semua. Itu memang perintah Allah seperti itu dalam hadis qudsi. Tidak ada itu berperang yang dimulaikan oleh Rasulullah maupun para sahabat. Makanya ulama dalam tafsir ini juga mengatakan idza faja'al adu, apabila musuh datang dengan tiba-tiba itu yang dihadapi. Sehingga Allah mengatakan fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum. Musuhnya mereka, lawanlah mereka dengan sekira-kira cara mereka melawan, memusuhi Anda. Nah, kalau mereka membunuh, ya kamu lawan. Kalau kita bisa melawan. Kalau tidak bisa melawan, ya pakai cara lain. Kira-kira seperti itu. Tapi diusahakan oleh Rasulullah SAW agar jangan terjadi pertempuran sebenarnya. Tapi Nabi kan dikejar dan sebagainya. Terjadilah seperti itu. Ada peperangan dan sebagainya. Hudaybiyah, dan banyak peperangan. Tapi sejatinya itu tidak dimulai oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Itu. Nah, itulah yang termasuk daripada amilus sholihat tadi itu. Beramal-amal yang soleh daripada fardu dan beberapa sunnah. Kemudian selanjutnya Allah SWT berfirman, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya untuk mereka si orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu jannatin, surga. Surga ini merupakan sebuah tempat kebahagiaan. Ditafsirkan di sini oleh mufassir dengan kata hadaiqa dzata syajarin wa masakin. Hadaiqa, taman-taman, dzata syajarin wa masakin, yang mempunyai pohon kayu, wa masakina, dan beberapa tempat tinggal. Itu penafsiran daripada jannatin. Cuma sebenarnya bukan hanya hadaiqa dzata syajarin wa masakina saja itu jannah itu. Yang namanya surga tidak ada kekurangan di situ. Jadi apa saja yang dibutuhkan di situ itu lengkap. Ada semua. Karena firman Allah di ayat lain, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan untuk kamu sekalian di surga itu apa yang kau inginkan dan apa yang kamu minta ada di situ. Sehingga yang namanya surga yang sejati itu tidak bisa dipikir, tidak bisa direnung, tidak bisa dibayang-bayang. Itulah yang dikatakan surga. Ya, itu diperuntukkan untuk orang-orang yang amanu wa amilus sholihat. Nah, kalau berbentuk surga ada tempat-tempat tinggal, kemudian yang sangat indah, itu bagian daripada surga itu sebenarnya. Tapi tidak hanya seperti itu. Tidak hanya seperti itu. Jadi surga ini betul-betul ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Barang yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata,
dan tidak bisa didengar oleh telinga dan tidak bisa digambar-gambarkan oleh dibayang-bayangkan oleh hati dan pikiran. Jadi kita tidak bisa halusinasi, mereka-reka. Surga seperti apa ya? Jadi surga ini luar biasa. Jadi di luar kemampuan akal manusia untuk memikirkan tentang surga. Sebab orang minum di sana itu tidak haus, tapi minumnya kuat, luar biasa kuatnya. Makan juga tidak lapar. Kan dalam logika kita, tidak mungkin orang itu makan, minum tanpa kelaparan dan tanpa kehausan. Biasanya yang terjadi orang itu minum karena lapar dan haus. Karena lapar dan haus, baru dia makan dan minum. Ngapain dia perlu makan kalau tidak lapar? Kalau tidak lapar dan haus. Nah, itulah namanya kebahagiaan. Jadi tidak bisa dipikir di situ. Jadi isinya kebahagiaan. Karena kalau ada lapar, berarti itu bukan surga. Kalau ada haus, bukan surga. Makanya nanti aja kalau sudah masuk surga, nanti cerita sama orang itu. Gimana nikmat surga itu sebenarnya. Ampura ini kiamat. Kenapa kemudian di Al-Quran maupun penjelasan para nabi dan beberapa penjelasan atau seolah-olah para ulama dan kiai-kiai juga memberikan gambaran dan ini kan bagian dari gambaran ini juga bagian dari rekaan maksudnya tentang bagaimana surga. Kalau memang surga itu tidak bisa dibayang-bayang, tidak bisa dipikir, tidak bisa direka-reka, tapi diberikan gambaran. Allah sendiri di Al-Quran memberikan gambaran. Seperti bagian dari surga ada taman yang ada pohon-pohonnya, ada tempat-tempat tinggalnya. Kalau memang seperti itu, kenapa harus digambarkan? Jadi yang namanya gambaran itu, tapi yang dimaksud dengan gambaran ini taman-taman yang mempunyai pohon kayu dan tempat-tempat tinggal seperti apartemen, mahligai dan sebagainya. Itu bentuknya itu juga tidak bisa dibayang-bayang. Itu yang dimaksud di sini. Bukan kayak taman yang ada di misalnya apartemen yang ada di Amerika atau Australia atau Jerman. Itu bukan seperti itu. Atau di Jakarta. Tidak seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Cuma gambaran sebutan saja. Tapi bukan seperti taman-taman yang ada di Ancol misalnya, atau di Ragunan misalnya, tidak seperti itu juga. Jadi taman-taman yang ada di sana itu tetap barang yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata dan tidak bisa didengar oleh telinga. Artinya lagu-lagu yang ada di surga itu maksudnya tidak bisa didengar oleh telinga. Kalau seperti kita mendengar lagu-lagu di dunia ini, lagu dangdut misalnya, itu bisa kita dengar dan bisa kita bayangkan bagaimana trik lagu-lagu itu, kemudian ya cara menyuarakan lagu itu masih bisa kita gambarkan. Itu kita bisa bayangkan. Tapi kalau lagu surga itu tidak bisa. Ada di sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, seandainya lagu yang ada di surga itu akan didengar oleh ahli dunia, maka ahli dunia itu kan mati semua. Saking merdunya, indahnya dan sebagainya, mati semua makhluk yang ada di bumi ini. Kalau dia mendengar lagu surga, mati dalam kenikmatan. Mati karena lagu surga. Itu. Berarti ada orang lagu ini dalam konteks bernyanyi ini apa? Bernyanyi. Berarti ada penyanyinya pastinya. Ada penyanyinya di situ. Jadi isi surga sendiri bernyanyi juga di situ. Jangan-jangan ada musiknya juga. Kalau sudah ada lagu nyanyi, kasetnya di situ. Ya. Jadi bidadari juga bernyanyi. Tapi kemerduan suara bidadari itu juga tidak bisa bayang-bayang juga itu. Nah, jadi yang jadi kasetnya ada daun pohon kayu tuba namanya di situ. Tuba. Nah,
daun pohon kayu tuba. Jadi ada yang mengartikan tuba itu memang kayu tuba, pohon kayu tuba. Ada yang mengartikan tuba itu adalah surga. Jadi kayu tuba itu menurut sebagian riwayat yang mengatakan bahwa ada pohon kayu yang bernama kayu tuba. Nah, di satu lembar daun kayu tuba itu nyanyiannya tidak bisa dihitung. Banyaknya. Itu satu nyanyian saja. Kalau didengar oleh ahli dunia, maka akan mati semua ahli dunia itu. Saking merdu dan indahnya lagu yang ada di daun kayu tuba itu. Itu kita ibaratkan kayak kaset. Itu luar biasa surga. Jadi itulah yang akan dirasakan nanti oleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi alladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi kata Nabi maupun firman Allah Subhanahu wa taala itu bahwa kesemua itu nanti kan di akhirat gitu. Nah, cuma yang nyambung di manusia itu sendiri, yang nyambung sebenarnya dengan, jangankan dengan akhirat, manusia itu bisa nyambung dengan Tuhan aja bisa nyambung, masa dengan akhirat tidak bisa nyambung? Kan tidak logik itu. Makanya orang amanu wa amilus shalihat, sebelum dia zahirnya keluar dari bumi ini sudah bisa merasakan akhirat. Kenapa? Karena dia bisa nyambung dengan akhirat. Kan logikanya nyambung dengan Tuhan bisa. Masa dengan akhirat tidak bisa nyambung? Ciptaannya Tuhan juga. Ciptaan Tuhan kan? Itu ciptaan itu akhirat itu. Jadi alat untuk nyambung di fisik zahir batin manusia ada di situ. Kalau nyambung dengan yang zahir ya pakai yang zahir ini. Mau lihat tembok ya pakai mata zahir ini. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi urusannya yang batin ini yaitu di dalam bab tauhid itu dibahas itu, bukan di sini. Kira-kira seperti itu. Makanya kita belajar itu jangan belajar setengah-setengah. Itu kacau itu kalau setengah-setengah itu. Jadi setengah matang itu kalau makanan itu setengah matang itu jadi penyakit itu. Nah, itu banyakan orang belajar setengah-setengah. Makanya kadang-kadang pikirannya ya dipakai pada bukan tempatnya. Artinya tidak secara tidak digunakan semestinya. Contoh, kalau dia buat pesawat pakai akal pikiran katanya. Kemudian kalau dia buat anyaman misalnya dia pakai akal pikiran. Tapi kalau ke Tuhan, cara untuk ke Tuhan itu tanpa akal pikiran. Nah, ini bahaya itu. Makanya setiap orang sholat yang tidak berdasarkan logika yang sehat, maka sholatnya tidak benar. Lagi dicabut akalnya. Karena yang dipakai di sana seakal sehat di situ. Kira-kira seperti itu. Sehingga untuk mengenal Tuhan harus melalui akal sehat. Karena sebenarnya prinsip akal itu untuk mengetahui Tuhan sebenarnya. Itulah tujuan Tuhan memberikan akal terhadap manusia. Bukan hanya sebatas untuk buat pesawat. Atau bukan sebatas untuk bagaimana bangsa ini bisa aman. Bukan hanya sekedar teori keduniaan saja. Media untuk sebagai pisau analisa untuk segala hal. Nah, untuk segala hal. Dari zahir dan batin. Dari zahir dan maupun batin. Zahir dan batin. Kemudian untuk betul-betul dia mengenal diri yang sebenarnya, ya.
Nah, kemudiannya sekaligus untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang-orang yang amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sungguhnya untuk mereka itu adalah surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Jadi surga kemudian mengalir di bawahnya oleh beberapa sungai. Kenapa digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini? Karena ini logika makhluk itu biasanya air itu kan ada di sebuah sungai atau laut atau danau dan sebagainya. Kemudian air itu merupakan sebuah makhluk yang indah dalam pandangannya manusia. Melihat gelombang air, gerakannya air. Dan air ini menyejukkan tentunya. Sehingga secara karakter manusia memang menyukai air itu. Karena Allah paham karakter manusia ini. Allah sudah paham betul tentang karakter Makanya manusia. dibuatkan gambaran begini. Sehingga dibuatkan gambaran seperti itu. Kira-kira seperti itu. Tapi bukan itu mutlak seperti itu saja yang dikatakan surga. Surga ini sebuah itu yang kita gambarkan, kegembiraan atau kebahagiaan yang tidak bisa direnungkan dan tidak bisa dipikirkan. Itulah surga. Nah, dicontohkan dengan cara seperti ini ya karena karakter manusia memang suka taman, kemudian ngalir air di bawahnya, kira-kira seperti itu. Kemudian surga-surga tadi itu yang diperuntukkan untuk orang beriman dan beramal soleh. Di dalam mufassir mengatakan qauluhu lahum jannatin, bagi mereka adalah surga-surga. Jadi jannatin itu menjadi isim anna. Jumlah jar majrur lahum itu menjadi khabar anna. Jadi di sini didahulukan anna lahum jannatin. Jadi tidak Allah SWT berfirman anna jannatin lahum. Ini didahulukan khabar, dibelakangkan mubtada. Jadi dalam kaidah bahasa Arab, at-taqdimu ma haqquhu at-ta'khir, mendahulukan yang haknya dibelakangkan, yufidut takhsis. Itu memberi pengertian tentang pengkhususan. Jadi yang dikhususkan untuk mendapat yang namanya jannat tadi itu, surga-surga itu, lahum, untuk mereka. Untuk siapa? Alladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya, kalau tidak beriman dan tidak beramal soleh, itu jauh dari surga. Jauh. Kalau di dunia di sini kita katakan jauh dari kesenangan. Jauh sekali dari kesenangan. Itu mesti banyak kesusahan di situ. Kenapa? Karena dia tidak amanu wa amilus shalihat. Ini pembangkang. Namanya pembangkang, ya nama pembangkang. Tidak mungkin dia bisa senang, itu pembangkang.
itu beda dengan partai pembangkang Malaysia, beda. Itu kalau di Indonesia oposisi. Jadi kalau oposisi Tuhan itu pembangkang Tuhan. Itu yang bahaya itu. Nah, itu berbahaya itu. Hidup Tidak akan meraih yang namanya kedamaian dan ketenteraman, apalagi kesenangan. Tapi dijamin kalau allazina amanu wa amilus sholihat, betul-betul diperuntukkan kebahagiaan. Itu. Nah, kebahagiaan ini macamnya berapa yang dikatakan jannat? Nah, itu yang dibahas di sini oleh mufassir, qauluhu lahum jannatin, bagi mereka atau untuk mereka beberapa surga. Jam'u jannatin, kata jannatin ini jamak daripada jannatin. Wakhtulifa fi adadiha, dan telah diperselisihkan pada bilangan-bilangannya. Faqila, maka dikata orang, arba'un, ada 4. Bilangan surga itu 4. Wahwa, dan yaitu yang berpendapat mengatakan 4. Ma yu'khadu min suratir Rahman, barang yang diambil daripada surat Ar-Rahman, karena ada 4 surga yang disebut dalam surat Ar-Rahman. Waqila, dan kata qil, sab'un, ada 7 macam surga. Wa alaihi Ibnu Abbas, dan atasnya yang mengatakan sab'un tadi itu, dan atasnya mengatakan 7, Ibnu Abbas, yaitu Ibnu Abbas. Wa alaihi Ibnu Abbasin, dan atas yang berpendapat mengatakan 7 itu adalah Ibnu Abbas. Pertama, Jannatu Adnin, namanya Jannatu Adnin. Itu taman tempat tinggal, surga tempat tinggal. Wa Jannatul Ma'wa, juga Jannatul Ma'wa, surga tempat tinggal, tempat bertempat. Kemudian wa Jannatul Firdausi, dan Jannatul Firdaus, tempat tinggal. Kemudian wa Jannatu Darussalam, ada yang namakan Darussalam. Kemudian ada surga yang dinamakan Daril Jalal, Jannatu Daril Jalal. Jannah itu langsung dikatakan Daril Jalal atau Daril Jalal. Kalau kita atapkan daru ini kepada Jannatu, nah ini baca daru. Kalau kita atapkan kepada Al-Ma'wa, kita baca dari. Jadi ada Darussalam dan ada Daril Jalal, rumah keselamatan, rumah kesejahteraan. Kemudian Daril Jalal, rumah ketinggian. Kemudian wa Jannatul Na'im, dan ada Jannatul Na'im, surga Na'im yang penuh nikmat. Wa Jannatul Khuld, dan Jannatul Khuld itu surga tempat kekal di situ. Jadi sebenarnya akan terisi di situ. Yang 7 dikatakan 7 surga ini sudah terisi di situ. Di satu surga sudah terisi di situ. Jannatul Khuld ini surga kekekalan. Artinya surga yang kita kekal di situ. Jadi kalau orang berkekalan dengan Tuhan, ini luar biasa itu. Itu yang bisa berkekalan dengan Tuhan itu alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi orang yang bisa bertuhan
itu sudah surga sebenarnya itu. Jadi yang orang yang bisa bertuhan itu, itulah allazina amanu wa amilus shalihat. Sedetik pun dia tidak pernah lupa sama Tuhan. Jadi kalau lupa Tuhan, itu istahwadha alaihim syaitan. Itu orang yang sudah dikuasai syaitan. Fa'ansahum zikrallah. Maka syaitan melupakan mereka akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang mukmin sejati itu orang yang sudah bisa berkenalan dengan Tuhan. Ya caranya itu bahas dalam ilmu tauhid semua itu. Jadi ini kan di zahir ini di syariat. Makanya sering saya katakan itu jangan belajar setengah-setengah. Bisa ilmunya jadi pahamnya juga paham salah kata itu. Belajar setengah itu bahaya itu. Jadi 1000 tahun berzikir tidak dapat apa-apa katanya. Kenapa sampai dia ngomong begitu? Berzikir bukan 1000 tahun. Kena umur tidak jarang sampai begitu kan. 30 tahun saya berzikir tidak dapat apa-apa. Orang yang ngomong seperti itu omongan orang yang tolol. Karena yang diinginkan melalui zikirnya itu adalah dapat rezeki. Gila orang yang seperti itu. Dapat sesuatu yang lain. Dapat sesuatu yang bersifat keduniaan. Itu tidak ikhlas itu. Makanya orang yang zikirnya tidak ikhlas itu biasa yang datang melambai, membesuk dia adalah iblis. Itu. Jadi orang yang betul-betul aman wa amilus shalihat itu tujuannya hanya satu, Tuhan saja, tidak ada yang lain. Itu yang amanu wa amilus shalihat. Orang yang bisa bertujuan ke Tuhan itu orang pandai tauhid. Kalau tidak paham di ilmu tauhid ya macam-macam. Tapi kita bertujuan ke Tuhan itu bukan artinya bertolakan dengan kita mohon Allah, mohon surga, mohon diberikan surga, kemudian minta mohon sama Tuhan dilindungi dari siksa api neraka. Jadi kita ke Tuhan bukan bertolakan dengan doa. Itu namanya permohonan kan. Nah, jadi yang terakhir tadi jannatul khuld, itulah surga. Jadi sebenarnya kalau kita logikakan semua itu, setiap orang beriman sebenarnya pasti dapat surga. Artinya pasti bahagia. Ada sebagian orang mengatakan bahagia itu di akhirat. Senang ini di dunia. Karena yang dikatakan ini rendah. Katanya itu menurut penafsiran orang yang menafsirkan tentang bahasa. Kata senang itu tidak abadi. Ada batasannya. Lalu kata bahagia ini abadi. Maka di dunia ini tidak bisa kita bahagia, katanya. Karena tidak abadi dunia ini. Kita terima omongan itu. Bahagia tidak ada di dunia. Tapi ketika manusia itu bisa menyambung dengan akhirat, maka bahagia yang dirasakan. Kenapa? Dia sudah nyambung akhirat. Jadi bukan nyambung dengan dunia. Kalau nyambung dengan dunia ada senang.
tapi dia nyambung dengan akhirat, Akhirat. dia bahagia, maka surga dia. Berarti sebelum meninggal sudah memastikan tempatnya. Makanya ada di sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ فَلَهُ جَنَّتَانِ. Siapa yang betul-betul takut benar sama Allah, artinya takwa yang sejati kepada Allah, itulah sudah alladzina amanu wa amilus shalihat, falahu jannatan, maka baginya dua surga. Ada yang mentafsirkan dua surga itu adalah surga dunia dan surga akhirat. Apa surga dunia itu? Yang dikatakan oleh surga dunia itu oleh ulama adalah Jannatul Ma'rifah, surga mengenal Allah. Itu surga dunia. Nah, kalau di surga di akhirat itu kebahagiaan yang luar biasa. Cuman sebenarnya baik surga di dunia maupun surga di akhirat itu sebenarnya 50-50. Itu karena ada kemiripan di situ. Karena di dunia juga hanya dia selalu memandang Tuhan. Karena itu yang dia kenal kan. Di akhirat dia bahagia karena dia selalu memandang Tuhan. Makanya kalau orang amanu wa amilus shalihat itu di surga dia ibadah. Di dalam kubur dia ibadah. Bukan macam-macam. Cuman ibadahnya kalau sudah mati, hilang dari dunia ini, tidak ada ruku sujudnya di sana. Sudah tidak lagi syariat. Tidak lagi syariat. Dia senantiasa hanya memandang Tuhan. Itu ibadahnya di situ. Lalu dengan memandang Tuhan, kemudian merasa bahagia. Kenapa harus di situ saja kita memandang? Pakai saja di sini. Karena Allah sudah memerintahkan. Kenapa nanti setelah mati saja kita harapkan. Sekarang kita praktekkan itu. Nah, jadi kalau sudah nyambung dengan Tuhan, artinya kita nyambung dengan akhirat. Nah, kalau orang mengatakan saya sudah bisa nyambung dengan Tuhan, lalu dia tidak bisa nyambung dengan akhirat, ini nyambungnya itu sekedar omongan namanya itu. Karena masih jauh sekali. Itu pelajaran tauhid dibahas. Gimana orang itu nyambung pada Tuhan. Makanya harus belajar. Ada dalam Quran di sini. Cuma jangan sekedar dibaca. Yang sama sekali kita tidak tahu artinya. Hadis. Kemudian mufassir menjelaskan penafsirannya yang mengatakan hadaiqah. Qauluhu hadaiqah jam'u hadiqatin wa hiya rawdatul hasanah. Hadaiq itu kata jamak daripada hadiqah. Wa hiya rawdatul hasanah, dan yaitu sebuah taman yang indah. Itu tadi hadaiq. Tapi surga itu bukan taman. Kebahagiaan. Digambarkan, ditafsirkan dengan hadaiq. Bagian daripada surga itu adalah beberapa taman. Jadi surga dinamai hadaiq ini min tasmiyatil juz'i bismil kulli, dengan menamakan bagian daripada keseluruhan.
dinamakan min tasmiyatil juz'i bismil kul yang nama keseluruhan. Habis qauluhu zata asjarin wa masakin, yang mempunyai beberapa pohon kayu dan tempat-tempat tinggal. Ai maujudatin fiha, yang ada padanya, itu yang ada di surga. Terus apa kelanjutan katanya di situ? Ai maujudatin fiha, terus ya, al-an wa ma'a dzalika. Jadi maujudatin fiha al-ana. Jadi ada taman-taman itu, tempat-tempat tinggal itu, fiha padanya pada surga al-ana sekarang. Jadi memang sekarang sudah ada. Surganya sudah jadi. Sudah siap. Nah, cuman ada yang bertanya, surga itu di mana? Mengatakan di atas langit yang 7 lapis. Kemudian kan ada ilyin, di tempat yang paling tinggi. Kemudian neraka itu, sijin itu tempat yang paling bawah. Itu tempat yang paling bawah. Itu sebenarnya kata majazi. Jadi selalu tempat yang hina itu di bawah. Yang mulia itu pasti di atas. Tinggi. Itu sebenarnya. Cuman surga bukan ada di situ. Fisiknya bukan di atas. Bukan. Itu cuman majazi. Itu bukan hakiki seperti itu. Itu bahasanya majazi. Lihat saja. Hati itu kan ada di sini. Di dalam fisik. Ini hati sanubari. Tapi yang bukan yang dimaksud hati itu hati yang berupa daging itu. Bukan. Tapi di situ ada fuad. Ada nurani di situ. Ini sudah mulai beda. Ya secara zahir ada di sini. Seperti yang mengatakan al-imanu hahuna. Keimanan itu ada di sini, di dalam maksudnya di situ. Ini isyarat zahir kan. Padahal hati ini juga tidak ada batasannya kok. Mau ke masyrik juga tembus, maghrib juga tembus, semua tembus. Itu kan luar biasa itu batin. Masa ke akhirat nggak bisa nembus, konyol orang punya batin. Kira-kira seperti itu. Dan bisa menggunakan ada alat di situ. Kita punya akal diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk menghadapi alam dunia, alam akhirat ini sudah lengkap pada manusia. Untuk kesejahteraan dunia dan akhirat lengkap. Pakai alladzina amanu wa amilus shalihat. Insya Allah tercapai. Maka dalam sitiran ayat ini kita bisa menggambarkan bahwa orang berakal sehat itu tentu orang berbahagia. Bisa berbahagia. Artinya apa? Bahagia itu tidak ada di dunia kan? Tapi orangnya sudah bisa nyambung dengan akhirat. Karena surga yang sejatinya kan di akhirat. Tapi manusia yang sudah bisa nyambung dengan akhirat, maka dia akan bisa merasakan surga. Kenapa kita bilang manusia bisa nyambung dengan akhirat padahal dia masih hidup di dunia?
logikanya manusia bisa nyambung dengan Tuhan kan? Kalau udah bisa nyambung dengan Tuhan, apalagi alam akhirat ataupun surga. Karena ini kan makhluk, bagian daripada makhluk Allah kan? Nah itu logikanya seperti itu. Nah, jadi orang berakal sehat, orang sudah bisa nyambung dengan Tuhan, apalagi akhirat. Kira-kira seperti itu. Itulah ciri-ciri akal sehat itu. Tapi orang yang tidak bisa nyambung dengan itu bukan akal sehat. Ya bisa akal-akalan. Ngakalin diri juga bisa kan? Nah, jadi kalau kita menilai akal sehat yang punya sumber dari kitab suci, beda dengan memprediksikan akal sehat melalui sumber beberapa analogi yang bersifat watak daripada manusia yang memikirkan, atau muncul daripada pemikiran manusia. Ya boleh-boleh saja mengatakan mau akal sehat, mau apa, ya boleh-boleh saja. Kan kira-kira seperti itu. Cuman kita harus cermati juga. Karena orang berakal sehat ini bukan main. Akal sehat ini bisa dia meneropong alam. Itu akal sehat. Dia bisa menembus alam itu. Itu orang akal sehat itu. Karena akal sehat ini lebih tajam daripada sinar matahari. Lebih keras daripada baja. Itulah akal sehat. Tidak ada tandingannya. Dia tembus semua. Itulah akal sehat. Jadi luar biasa orang yang berakal sehat. Orang yang berakal sehat itu sebenarnya itu boleh dikatakan ya orang yang dijadikan Tuhan sebagai pengatur alam. Itulah akal sehat sebenarnya. Karena segala kan mampu, karena dia alatnya ada. Apalagi ngatur ekonomi, sosial, politik, gampang itu orang berakal sehat itu gampang banget itu. Jadi saya setuju dengan kata Gus Dur itu gitu-gitu kok repot. Itu bagus juga omongan itu. Kira-kira seperti itulah bagi orang yang berakal sehat. Orang yang berakal sehat. Repot. Ya. Nah, kalau tidak berakal sehat memang repot menghadapinya begitu-begini. Orang akal sehat tidak ada. Tidak ada bingung, tidak ada susah kok. Itu akal sehat itu. Ya mudah-mudahan bangsa ini misalnya diberikan akal sehat Allah SWT akan luar biasa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan kita doakan semua. Amin. Doakan penyelenggara negara, doakan masyarakat, doakan semua pihak dengan semua makhluk-makhluk yang lain ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesejahteraan dan keamanan untuk seterusnya. Amin. Itu. Jadi tadi disebutkan tentang taman. Kemudian ada pohon kayunya, kemudian ada tempat-tempat tinggal, itu yang di surga itu sudah ada sekarang. Jadi dari dulu memang ada. Tuhan sudah ciptakan itu. Wa ma'adzalika, dan beserta yang itu taqbalu ziyadata, ia menerima akan tambahan. Bisa dibaca taqbalu ziyadatu, tambahan bisa diterima. Artinya
selain daripada yang disebut-sebut tadi itu juga oke. Karena masalah hada'iq, zat asjarin, kemudian wa masakina, ini bagian daripada surga itu. Habis. Fal jannatu tammatun fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun. Maka surga itu tammatun fiha, yaitu sempurna padanya, ma tashtahihil anfusu, barang yang menginginkan dia oleh nafsu, oleh keinginan-keinginan. Jadi barang yang diinginkan oleh jiwa-jiwa yang punya keinginan itu siap sedia kala di situ, ada semua. Wa taladzul a'yun, dan yang menyedapkan mata-mata. Sempurna di situ. Yang diinginkan oleh keinginan, kemudian yang enak di pandangan mata, itu sudah sempurna kalau di situ. Wa ma'adalika, dan beserta demikian itu arduha, buminya, wasi'atun thayyibatun, tanahnya wasi'atun, luas, thayyibatun, lagi baik, takbal ziyadata, juga yang menerima ia akan tambahan. Jadi yang dimaksud wasi'ah di sini memang susah untuk diukur itu kalau surga itu, dan digambarkan luas. Jadi luas bukan luas kayak luasnya Lombok misalnya, 2 jam Lombok Barat, Lombok Timur sudah selesai. Itu kalau tidak macet. Kalau macet banyak rame misalnya kendaraan bermotor atau roda 4 di jalan raya, nanti bisa 3 jam dari Lombok Barat sampai Lombok Timur sudah selesai, laut selesai. Ini bisa diukur. Kalau surga tidak bisa diukur, tidak bisa itu. Karena untuk satu orang saja di surga itu ardhas samawati wal ardh, luas langit dan bumi. Makanya surga itu susah untuk dipikirkan. Itu betul, luar biasa. Habis. Kemudian mufassir melanjutkan penafsirannya, mengatakan qauluhu ay tahta asjariha, di bawah pohon kayunya, ay ala wajhil ardi bi qudratillah. Jadi sungai itu di bawah mahligai, di bawah pohon kayu yang ada di surga itu. Disitulah tempat sungai-sungai yang mengalir itu. Ala wajhil ard, di muka bumi tapi di bawah pohon kayu. Di bawah pohon kayu, di bawah mahligai, di bawah surga. Itu terjadi bi qudratillah, dengan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tubli furushan, dia tidak membasahi akan tikar. Wala tahdimu binaan, dan dia tidak meruntuhkan bangunan di surga itu, air yang mengalir itu. Wala taqta'u syajaran, dan tiada ia memutuskan akan pohon kayu. Artinya yang ngalir itu tidak mengganggu baik terhadap tikar yang ada di surga, kemudian bangunan yang ada di surga, kemudian pohon kayu yang ada di surga, tidak diganggu oleh air-air itu. Itu beda ini sungai surga dengan sungai dunia. Itu cuman sebutan sungai, cuman sungai surga itu beda. Jadi jauh.
Kemudian qauluhu al-anhar tajri min tahtiha al-anhar, sungai-sungai. Yahtamilu an takuna alal ahdi. Yahtamilu, ini ada sangkaan, artinya mengandung antakuna al lil ahdi, bahwa adalah al yang ada pada al-anhar itu lil ahdi, untuk pikiran, ingatan dan ahd. Wal muradu biha ma dzikra fi suratil qital, dan yang dimaksud dengannya, dengan al yang pada al-anhar itu, barang yang sudah disebut pada surat Al-Qital, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fiha anharun min ghairi asin, padanya sungai, min ghairi asin, min ma'in, dari air, ghairi asin, air yang tidak asin, ya. Wa anharun min laban, dan sungai-sungai dari susu, lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak berubah rasanya. Wa anharun min khamrin, dan sungai-sungai min khamrin, dari arak, tapi bukan arak kayak arak dunia yang menghilangkan akal, itu bukan, cuma lazatan lisyaribi, yang enak bagi orang-orang yang meminumnya. Wa anharun min asalin musfiyyin, dan sungai-sungai dari madu yang bersih. Min asalin, min asalin, asalin, asal itu madu yang dari lebah itu, bukan orang bermadu maksudnya di sini. Ini madu di sini min asalin muslim, dari lebah itu. Min asalin masfiyin atau musfiyin, min asalin musfiyin bisa, kalau dibaca masfiyin ya, yang dibersihkan. Nah, itulah gambaran daripada tajri min tahtihal anhar, kata anhar itu. Jadi sungainya air yang tidak asin, kemudian dari susu, kemudian dari khamar, dan seterusnya. Qauluhu al-miyahu fiha, penafsiran al-anhar tadi itu al-miyahu fiha, apa arti air-air padanya? Ay al-anhar, artinya sungai-sungai. Wa asyara bidzalika ila anna fil jannati hufran ka anharid dunya, dan telah menunjukkan dengan isyarat, dengan demikian itu, telah mengisyaratkan dengan demikian itu, dengan kata al-anhar tadi itu yang ditafsirkan dengan al-miyahu fiha itu, ila anna fil jannati, kepada sesungguhnya di dalam surga itu, hufran, akan galian, ke anharid dunia, seperti sungai-sungai dunia. Artinya tempat itu kayak galian kan. Wa qila lam yujad fil jannati hufrun, dan dikata orang, ada kata di sini, lam yujad fil jannati hufrun, tidak pernah didapatkan pada surga itu, hanya di dalam surga itu akan sebuah galian, sebuah parit, tajri fihal ma'u, yang berjalan padanya oleh air. Bal tajri ala wajhil ard, akan tetapi berjalan atas muka bumi, bukan kayak sungai, cuman air itu berjalan di muka bumi surga. Itu katakan. Ya nanti aja kita lihat nanti di akhirat itu kan gitu. Tidak seperti sungai di sini. Tidak seperti sungai dunia. Ini katakannya.
Kemudian qauluhu wan nahru, sungai. Wan nahru, dan sungai itu al-maudhu, kan katanya dalam penafsiran ini, yaitu al-maudhu alladhi yajri fihi al-ma'u. Yang dikatakan nahar yaitu tempat yang mengalir padanya oleh air. Kan itu yang dikatakan nahar kan. Kemudian tempat itu yang bagaimana? Ai bihasabil asli al-lughawi, dengan sekira-kira dasar yang secara lughawi. Kan itu sungai, kan ada tempat air berjalan ya, kayak parit. Cuman parit agak besar kan, dikatakan sungai karena air berjalan di situ. Habis itulah yang dikatakan al-maud, itu tempat itu bihasabil asli lughawi, dengan sekira-kira dasar yang bangsa lughawi diartikan begitu. Qauluhu wa isnadul jali ilaihi majaz, dan menyandarkan berjalan itu kepadanya, kepada sungai itu majaz. Ini majaz ay aqliyun, majazun aqliyun, majaz yang bangsa akli. Awil isnadu haqiqiyun, atau isnad itu haqiqi. Wa innama at-tajawuzu fil kalimati min itlaqil mahalli wa iradatil hali fihi, dengan mensemata-matakan tempat yang berjalan, tapi maksudnya wa iradatil hali fihi, yang digandaki adalah kelakuan padanya. Jadi sungai yang berjalan, tajri, kan katanya tajri min tahtihal anhar, yang berjalan di bawahnya oleh sungai. Sebenarnya bukan sungai yang berjalan, tapi kelakuan air yang jalan di situ, bukan sungai. Makanya ini dikatakan majaz akli. Kelakuan air seperti sungai di sini. Jadi kan mengalir, air kan yang berkelakuan, yang berjalan di situ. Itulah halnya di situ. Bukan sungainya yang berjalan. Bukan sungainya yang berjalan. Itulah yang dikatakan majaz akli. Jadi Al-Quran ini betul-betul dengan bahasa yang cukup menggambarkan tentang bahasanya manusia, seperti apa yang saya katakan itu. Memang ucapan mengatakan sungai yang berjalan, sungai jalan di rumahnya, sungai deras airnya di belakang rumahnya. Padahal yang deras itu air yang keras itu. Nah ini memang bahasa manusia seperti itu. Jadi luar biasa manusia itu. Maka dengan dasar itu juga dari segi bahasa itu mengajar manusia untuk memperdalam tentang akal itu sendiri. Nah, kenapa kok bahasanya seperti ada majaz akli, ada majaz yang hakiki tadi itu. Itulah karena bahasa Al-Quran ini adalah bahasa akli. Karena yang dikhitab oleh Tuhan itu bukan orang gila. Yang dikhitab Tuhan itu adalah manusia yang punya akal. Makanya khitabannya juga dengan khitab yang logik, yang dikhitab juga dianggap orang logika, orang yang berlogika. Orang yang berlogika, sehingga setara dengan pengkhitab ini, dengan khitabannya dengan orang yang dikhitab. Jadi yang jelas Tuhan tidak pernah mengatakan ayyuhal majnun, hai orang-orang gila, tidak ada itu. Jadi yang dikhitab ini orang berakal.
Ya, sampai di sini aja dulu. Sadaqallahu maulana al-azim wa nafa'ana bi barakatihi fid dharain. Amin.